Hai sahabat Galuh, jangan lupa subscribe dan ketik lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita misteri lainnya. Dimulai dari sebuah desa terpencil di kaki gunung, terdapat sebuah rumah tua yang sudah sangat lama ditinggalkan. Rumah itu berdiri megah namun rapuh, dengan jendela-jendela pecah dan pintu yang berderit setiap kali angin bertiup. Banyak penduduk desa menghindari rumah itu, percaya bahwa tempat tersebut dihuni oleh hantu yang tak tenang. Mereka mengisahkan tentang pocong, sosok hantu yang terbungkus kain, sebagai penghuninya. Pada suatu malam gelap, sekelompok remaja memutuskan untuk menguji nyali. Mereka dengan menghabiskan malam di rumah tua itu, tertantang oleh cerita-cerita yang beredar dan merasa bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Sesampainya di rumah tua itu, mereka pun langsung merasakan atmosfer yang sangat menegangkan. Hujan yang sangat deras mengguyur dan angin menderu deras, menambah suasana mencekam. Mereka memutuskan untuk menjelajahi rumah secara terpisah, tetapi tetap dalam jarak pandang satu sama lain. Seorang yang bernama Ria, yang paling berani di antara mereka, memasuki ruang utama. Ria memasuki ruang utama yang penuh dengan furnitur usang. Dia menemukan sebuah cermin yang besar, kotor dan berdebu. Saat dia membersihkan kotoran dari cermin, dan tiba-tiba Ria melihat sesuatu refleksi cermin yang membuatnya lompat seketika. Sosok putih berbentuk pocong tampak berdiri di belakangnya. Tetapi ketika dia berbalik, sosok itu pun menghilang. Ria merasa gemetar, tetapi dia mencoba untuk menenangkan diri dan melanjutkan penjelajahan. Di sisi lain rumah, Sari dan Nina menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan tumpukan buku-buku tua. Di tengah ruangan, mereka menemukan sebuah peti kayu tua yang tampaknya terkunci. Rasa penasaran mendorong mereka untuk membuka peti itu, meskipun mereka merasakan bahwa dingin yang menyelimuti mereka ketika membuka peti itu. Mereka terkejut melihat sebuah buku tua yang sampulnya penuh dengan tulisan-tulisan aneh dalam bahasa yang tak bisa mereka mengerti. Saat Sari membuka halaman pertama, mereka merasakan sebuah hembusan angin dingin dan mendengar suara berisik lembut seperti dari jauh. Ketika mereka menoleh, mereka melihat pocong berdiri di pintu ruangan. Tatapan kosongnya menembus mereka. Kedua remaja itu menjerit ketakutan dan berlari menuju ruang utama. Mereka berlari dan bergabung kembali dengan kelompok mereka. Akhirnya mereka semua berkumpul di ruang utama, berusaha untuk menenangkan diri dan mencari tahu apa yang terjadi. Namun, suasana semakin mencekam saat lampu di ruangan mulai berkedap-kedip dan suara langkah kaki berat terdengar dari lantai atas. Dengan perasaan tertekan, mereka memutuskan untuk menyelidiki suara tersebut. Mereka pun naik ke lantai ke atas
yang sangat gelap dan sangat usang. Mereka berusaha untuk tidak membuat suara agar tidak mengundang perhatian. Di salah satu kamar, mereka menemukan sebuah petunjuk yang mengejutkan. Sebuah gambar tua di dinding yang menunjukkan sebuah keluarga dengan sosok putih berdiri di sudut. Sosok putih itu mengenakan kain kafan. Gambar itu tampaknya terukir dalam bentuk lukisan aneh. Dan mereka merasa bahwa tatapan mata sosok dalam gambar itu pun hidup. Tiba-tiba, mereka mendengar suara berdesis dari belakang mereka. Mereka pun berbalik. Ternyata pocong yang menakutkan berdiri di tengah ruangan. Bahkan lebih dekat dari yang mereka kira. Sosok pocong itu tampak bergerak perlahan. Setiap gerakannya diiringi dengan suara bergetar yang mengerikan. Ketika pocong itu mulai mendekati mereka, tubuh mereka terasa kaku dan ketakutan melumpuhkan mereka. Sari yang paling panik. Dia berlari ke arah pintu, tetapi pintu itu tertutup dengan rapat dan tidak bisa terbuka. Pemuda yang bernama Dika berusaha menenangkan teman-temannya, tetapi pocong semakin mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam kekacauan tersebut, Nino berteriak meminta tolong dan berusaha mencari cara untuk melarikan diri. Di tengah kekacauan, Joko menemukan sebuah alat pemecah kaca dan memecahkan jendela di ruangan tersebut. Mereka semua melarikan diri melalui jendela yang pecah, melompat keluar dan berlari ke arah desa. Dalam keadaan putus asa, ketika mereka akhirnya sampai di desa, mereka merasa lega dan aman. Tetapi mereka tahu bahwa pengalaman malam itu akan membekas selamanya. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan rumah tua itu dalam keadaan sangat kacau. Mereka menemukan bekas jejak kaki yang mengarah ke arah jendela yang pecah. Dan aroma busuk yang tidak bisa diabaikan. Rumah itu akhirnya ditinggalkan untuk selamanya. Hantu pocong yang menakutkan dianggap masih berkeliaran di sekitaran rumah tua tersebut dan menunggu mereka yang berani mengganggu kedamaian tempat angker itu.